Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita beri senyuman yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan dengar firman Tuhan di pagi yang luar biasa. Pagi ini seperti biasa dan berulang-ulang setiap pagi saya selalu bicara tema, dan hari ini kita bicara tentang 4 pelajaran iman yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang bernama Hana. Saudaraku yang diberkati Tuhan, 4 pelajaran iman yang dapat kita belajar dari kehidupan seorang bernama Hana. Khotbah seri ini akan saya coba khotbah untuk pagi dan sore, dan di sore juga dengan tema yang berbeda dan poin yang berbeda. Tetapi saya mau buat seri khotbah 1 dan 2 sebentar, pelajaran iman yang dapat kita ambil dari kehidupan seorang bernama Hana. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai selesai. Tetapi karena menyingkat waktu seperti biasa, saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau kita hanya membaca sampai pada ayat yang ke-5. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak mengerti bahasa Indonesia, stand up please, artinya berduduk di tempat sambil berdoa. Saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sophim, lalu dikatakan dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada ayat 4, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia, kata Alkitab, mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Perhatikan kata ini terakhir, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Alkitab mencatat ada seorang yang punya pergumulan berat yang bernama Hana bersama suaminya Elkana dan juga istri daripada Elkana yang lain yang bernama Penina. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya mau sampaikan 4 pelajaran yang dapat kita belajar, yaitu pelajaran iman dari seorang bernama Hana. Saya kalau tidak salah ingat, Hana ini dalam bahasa Ibrani artinya menyenangkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, nah saya coba bawa kita di pagi yang luar biasa ini untuk kita coba memahami maksud Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saya langsung saja pada khotbah saya. Kira-kira apa yang dapat kita belajari mengenai iman atau pelajaran iman dari kehidupan seorang bernama Hana? Saya tidak akan bahas tentang bagaimana dia bergumul dan akhirnya mendapatkan seorang bernama Samuel. Jordan duduk di sini, saya tidak suka kemana-mana. Kursi ditaruh di mana, dikasih tinggal di situ. Jordan, depan sini. Buat apa dikasih duduk tepeli-tepeli di situ? Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau ajak kita bahwa apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan ketika kita menjalani kehidupan beriman dari pelajaran seorang bernama Hana. Saya mau ajar kita bahwa pelajaran iman yang baik yang pertama adalah, saudara, Hana ini lepas dari pergumulan dia untuk mendapatkan seorang bernama Samuel. Hana ini memiliki satu kehidupan yang dapat kita belajar daripadanya. Apa itu? Satu, dia orang yang suka dengan apa yang disebut dengan doa. Ketika orang lain tidak suka dengan berdoa, Hana ini punya pelajaran iman yang dapat kita lakukan, yaitu suka berdoa. Bukan suka TikTok ya. Saya sedih kalau lihat orang bisa berjam-jam di TikTok, sampai ditegur pun tersinggung. Aduh, saya kadang-kadang bingung, saudara. Kehidupan kita ini harus kehidupan yang suka berdoa. Amin.
Sebab kalau Anda suka berdoa, tadi saudara-saudara, kalau saudara baca, Samuel ini bergumul luar biasa untuk seorang Samuel. Padahal Alkitab tadi bilang apa? Tuhan telah menutup kandungannya. Saya mau ajak kita Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang Hana berikan adalah mari kita jadi jemaat yang suka berdoa. Berdoa bukan untuk kita mendapatkan sesuatu saja, tapi berdoa itu katanya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya kasih ingat, berdoa bukan hanya untuk kita mendapatkan sesuatu. Berdoa itu satu kehidupan, satu kebutuhan yang sangat penting di dalam diri orang percaya. Mengapa saya mengatakan gitu? Yesus saja berdoa, saudara. Dalam kehidupan saudara belajar mengenai Yesus, Yesus selalu berdoa. Dia berdoa pada waktu murid-muridnya disuruh menyeberang. Dia berdoa ketika dia mau disalib. Dia berdoa ketika, kata Alkitab, ketika pagi-pagi dia berdoa, saudara. Jadi orang yang memiliki kualitas iman atau yang disebut sebagai orang Kristen sejati harusnya suka berdoa. Kayaknya tidak ada yang suka berdoa, makanya tidak ada kata amin. Sekali lagi, kualitas orang Kristen itu ditentukan dari suka berdoa. Saya kadang-kadang kalau lihat orang malas berdoa, Bang, siang bagaimana kita mau berdoa? Ya, akhirnya kita keburu-keburu ke kuliah, ke kerja. Ya, saya sedih kalau berdoa saja harus bangunkan orang, tuh saya sedih. Sebab berdoa itu kebutuhan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita coba baca ayatnya. Firman Tuhan bilang begini. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Konteksnya adalah satu, Penina istri dari Elkana yang lain selalu mengejek dia karena tidak punya anak. Zaman itu ada dua masalah kalau orang tidak punya anak. Satu, orang yang tidak punya anak pada zaman itu disebut sebagai orang yang orang yang tak bernilai. Jadi semakin Anda punya anak, apalagi anak laki-laki, Anda itu mengangkat martabat saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca Yakub punya istri berapa? Yakub punya istri. Puji Tuhan, makanya kita banyak baca Alkitab. Istrinya Yakub berapa? Istri Yakub berapa? Lebih dari 2. Tapi sudahlah, saya jawab 2 itu yang benar-benar dari orang-orang mereka. Satu bernama siapa? Rahel. Yang kedua bernama Lea. Sebenarnya dia punya istri lain dari gundik-gundiknya, ya, dari hamba-hambanya. Tapi kita belajar dari Lea dan Rahel. Siapa yang paling dicintai sebenarnya oleh Yakub? Rahel. Lea itu anak pertama. Jadi itu sebabnya mungkin orang Kupang sering ambil keputusan kalau belis, misalnya adik nikah dahulu lalu melebihi kakak maka ada dendanya. Karena zaman itu orang Israel begitu, harus yang satu dulu baru yang kedua. Dan Lea adalah anak pertama dan Rahel anak kedua. Yakub ini cinta kepada Rahel, tapi bapaknya Lea dan Rahel bernama siapa? Sudahlah. Nama siapa? Laban. Laban ini punya anak bernama siapa? Lea dan Rahel. Nah, waktu dia cinta namanya Rahel, dia datang kerja kira-kira 7 tahun. Kerja. Laban bilang, lu kerja 7 tahun lu dapat Lea. Tapi setelah 7 tahun dia kerja, Laban tipu dia. Laban bilang, oke, malam ini kamu nikah, kamu tidur dengan anak bernama Rahel. Tapi tiba-tiba tidur malam, Yakub sadar bahwa yang dia nikahi itu bukan Rahel tapi Lea. Sudahlah, akhirnya dia tertipu. 7 tahun lagi dia kerja untuk mendapatkan yang namanya Lea. Nah, kenapa saya singgung ini saudara-saudara? Karena begini saudara,
bahwa kehidupan doa itu di dalam 1 Samuel ini dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi saudara-saudara, kenapa saya bawa ini? Karena saya mau kita belajar daripada orang Israel ini, atau lebih tepatnya Hana ini adalah dia suka berdoa. Memang dalam konteks ini saudara lihat jelas alasan dia berdoa. Apa itu? Hati pedih. Ia dia rasa bahwa dia tidak punya anak. Tadi saya singgung mengenai Lea dan Rahel. Kalau saudara baca siapa yang melahirkan anak paling banyak? Lea, betul ya? Betul tidak? Rahel itu punya anak hanya berapa? Saya coba bawa kita supaya kita mengerti. Rahel itu punya anak berapa sebenarnya? Oh my God. Itu sebabnya baca Alkitab, Bapak Ibu. Saya mengajak kita jemaat, saya mau kita baca Alkitab dan belajar untuk memahami. Kenapa? Karena kalau tidak, saudara tidak mengerti maksud saya. Sudahlah, saya tidak akan bahas itu. Tapi intinya bahwa siapa namanya ini, Lea ini pada waktu itu dia melahirkan anak berturut-turut, anak laki-laki berturut-turut, dan betapa bangganya dia. Waktu itu dia merasa harkatnya lebih tinggi daripada yang namanya Rahel. Jadi semakin dia beranak, dia semakin mengangkat kepala dan berkata, ah Lea, kamu tidak ada apa-apanya. Yang kedua, dianggap pada zaman itu orang tidak punya anak adalah kutuk atau aib. Jadi kalau orang bilang pelacur, sekarang orang bilang aib. Pada zaman dahulu tidak perlu jadi pelacur. Waktu Anda tidak punya anak, Anda sudah jadi aib. Jadi dia memikul beban yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dalam konteks ini Alkitab bilang dia nangis, dia berdoa. Tapi alasannya satu, karena dia punya beban. Tapi apakah karena dia punya beban dia suka berdoa? Mari kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 12. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa saya mengambil kesimpulan bahwa Hana suka berdoa? Karena Hana ini dia tidak mengenal jam dan waktu, maksud saya, atau hari-hari tertentu. Dia katakan kata terus menerus berdoa. Dia lakukan di dalam kehidupan dia. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, apalagi jemaat Nazaret, jadilah orang yang suka berdoa. Amin. Saya suka kalau saudara sebelum melayani berdoa. Saya suka kalau saudara sebelum ambil bagian dalam pelayanan berdoa. Kenapa? Karena saya juga harus melakukannya sebagai gembala. Saya tidak akan membiarkan pelayanan saya tanpa berdoa, ya. Namun saya tidak berdoa bersama-sama. Saya punya jam-jam doa yang saudara saya lakukan di jam-jam yang cukup pagi sekali atau di tengah malam. Jadi saya suka terbangun, saya suka tidur tempo ya. Lalu supaya saya bisa terbangun di malam hari. Misalnya kayak malam minggu saya selalu tidur kira-kira jam 8, jam 9 saya tidur. Nanti sekitar jam 12, jam 1 saya bangun dan mulai berdoa dan menyiapkan khotbah. Kenapa? Karena orang bilang orang Kristen harusnya pertama tipenya adalah dia suka berdoa. Amin. Saya harus jujur kasih ingat ini bahwa dalam pantauan survei, jangankan jemaat, banyak pendeta tidak berdoa. Kalaupun berdoa juga mungkin paksa-paksa baru berdoa. Tetapi dengar, kehidupan orang beriman dari Hana adalah kehidupan yang suka berdoa. Amin. Bangun pagi berdoa, saudara. Sebelum kita kerja apa? Berdoa. Ada banyak orang yang suka cari berkat di dalam Tuhan, tapi mereka tidak pernah suka untuk berdoa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara tidak berdoa itu urusan Anda. Tapi pernahkah saudara baca mengenai Yesus pada waktu dia mau disalib? Dia pergi berdoa di mana? Di taman Getsemani. Apa yang dia pesan pada para murid waktu murid-murid terus tertidur?
Dia pesan begini, saudara. Roh memang penurut, daging lemah. Dan kita tahu, setelah para murid tidak berdoa, apa yang terjadi? Para murid menyangkal Tuhan, imannya hancur, imannya seperti tembok yang rubuh. Mereka tidak kuat menghadapi tantangan, mereka tidak kuat menghadapi apa yang disebut kehidupan yang sulit, atau yang orang Kristen sering gambarkan tentang salib. Bagaimana mau kuat? Mau dapat marah saja, dapat tegur sesuatu, tersinggung kita susah. Diajar didik yang baik tersinggung. Waduh, saya pikir bagaimana kita bisa hidup kuat kalau hanya hal-hal sepele. Yang serius, yang sungguh-sungguh saja saudara tersinggung. Aduh, saya pikir bagaimana saudara bisa hadapi kehidupan kenyataan di luar sana yang keras. Hidup ini tidak bisa main-main kecuali berdoa. Kenapa? Berdoa itu kekuatan, satu kekuatan ilahi yang masuk dalam diri saudara dan saya ketika kita berdoa. Amin. Saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ini ada pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus berdoa? Dari Hana ini yang memberi pelajaran bahwa sebagai orang Kristen kita harus berdoa. Tapi pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Mari kita temukan jawaban dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 13. Saya menemukan beberapa jawaban, kira-kira ada 6 jawaban mengapa orang harus berdoa. Satu, dia sudah gini, ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Perhatikan, orang yang berdoa itu bukan untuk pamer, saya berdoa. Orang berdoa itu punya fungsi pertama, faedah pertama berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena satu, manusia tidak dengar suaramu, manusia tidak memahami apa yang kau alami. Tapi dengan doa, Allah mendengar, Allah memahami kehidupan saudara. Dia bilang begini, pada waktu itu doanya itu bisik-bisik, hanya mulut yang bergerak. Eli sebagai imam, sebagai pendeta, sebagai gembala, tidak ngerti apa yang dia omong. Bisa saudara tahu siapa yang mengerti bahasa bibirnya Hana? Tuhan. Makanya tidak heran kalau ada orang bilang begini, beta pun kalau organisasi bisa paham beta, dongsoni bisa paham beta. Bukan masalah keluarga paham atau tidak. Memang dari dulu manusia tidak bisa memahami orang lain. Sehingga tidak heran kita bilang begini, potong kakak ade mah, udah besusah dia kas tinggal beta. Ya itu lumrah. Karena Alkitab bilang jangankan keluarga, hamba Allah yang diharapkan bisa mengerti keluhan daripada Hana. Eli tidak mengerti, sampai Eli bilang lu mabok kok. Tapi saudara tahu, bibir mulut yang tidak dimengerti oleh Eli sebagai hamba Allah, oleh Tuhan dia ngerti bahwa Hana punya persoalan. Kenapa kita harus berdoa, gaya hidup berdoa? Karena beban kita kadang-kadang hanya bisa dipahami oleh Tuhan Allah. Nah, kalau saudara tidak berdoa, tidak heran saudara kecewa dengan manusia. Harap bahwa beta susinir-sinir jauh juga, dia sudah mengerti juga. Tidak bisa, manusia tidak akan memahami. Manusia bisa miss dalam memahami perkataan saudara, dalam memahami tujuan saudara. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kenapa harus berdoa? Karena hanya Tuhan yang bisa paham apa yang engkau doakan. Yang lain hanya bisa bilang, saya selalu bilang, yang lain hanya bisa bilang begini, kasihan, terus bisa bantu lu kawan. Tapi Tuhan, sekalipun kata itu tidak jelas bagi manusia, saya selalu bilang, itu jelas di telinga Tuhan. Amin. Mungkin Anda tidak berdoa dan kelihatan dari seorang gembala, tapi kalau engkau suka berdoa, nanti terbukti dari mana? Terbukti dari ketika Allah mendengar apa yang kau doakan. Amin. Yang kedua, kalau sudah baca ayat 14, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk
lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara-saudara, yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena kalau tidak berdoa, manusia suka ambil keputusan yang salah di tengah persoalan. Saya ulangi lagi. Kenapa harus berdoa seperti Hana? Karena kalau tidak berdoa, waktu manusia itu menghadapi persoalan, biasanya manusia mengambil tindakan yang salah. Eli bilang begini, kayaknya lu mabuk. Mungkin dari dulu orang kalau punya persoalan suka lari ya. Kalau dalam catatan ini mabuk, sekarang ini orang lari banyak hal. Kalau orang stres, orang lari di mana? Ya salah satu, ada orang mabuk karena stres, dia lari mabuk. Sebenarnya dia tidak mau mabuk, tapi karena stres dia mabuk. Tapi yang kedua, orang lari ke narkotika. Rata-rata orang lari ke narkotika karena tidak kuat menghadapi masalah. Itu sebabnya dipikir begini, ini makanya dia ada masalah, makanya dia lari di mabuk ini. Tapi si Hana bilang tidak, saya ini ada beban. Saya kasih ingat saudara, doa membuat ketika Anda menghadapi sebuah persoalan, Anda tidak ambil keputusan yang salah. Contoh lagi, kalau Anda tidak berdoa waktu menghadapi masalah, maka Anda stres. Stres yang berkepanjangan yang tidak bisa ditanggulangi membuat orang putus asa. Waktu orang putus asa, tidak heran itu yang akhir hidupnya disebut dengan bunuh diri. Mengerti ya? Kalau dia tidak lari ke mabuk, ke hal-hal yang duniawi, maka ujungnya dia bisa bunuh diri. Karena itu berdoalah. Amin. Saya percaya berdoa memberi kita kekuatan. 15. Saya coba bahas saudara-saudara. Tadi pagi ketika saya baca ini saya diberkati. Biasa saya tulis, tapi saya mau coba belajar ingat apa yang saya pahami, supaya saudara tahu betapa sulit siap khotbah sebenarnya. Saudara lihat, kalau biasa saya tulis poin, saya gampang ngomong. Tapi lihat 13, 14, 15, 16, 17 saya tidak kasih tahu supaya saudara tahu, saya hanya kasih angka. Tadi 15, tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Ketiga, mengapa kita harus berdoa? Hana memberi penjelasan. Karena ketika kita sedih, kekuatan untuk bisa menghibur hanya dalam Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, saya tidak mabuk dan saya lari dari persoalan dengan cara mabuk. Saya karena susah, makanya saya berdoa. Jadi yang keempat, tadi saya bilang di sini ayat 15 adalah mengapa harus berdoa? Karena hidup kita atau beban yang kita pikul ini tidak sebanding dengan kekuatan kita. Saya ulangi lagi. Mengapa kita harus berdoa? Karena kekuatan kita tidak sebanding dengan persoalan kita. Itu sebabnya kita butuh kekuatan yang lebih besar dari persoalan kita, yaitu Tuhan Allah. Sudah ngerti ya sampai sini ya? Saya tidak selalu karang-karang khotbah, saya ngawur kemana-mana. Saya selalu punya basic dasar untuk menyampaikan sesuatu. Dan ayat 15 dia bilang, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sedang bersusah, aku punya beban. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Dia tidak lari ke sembarang dengan cara-cara yang salah, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mengapa Anda harus berdoa? Karena berdoa adalah cara curhat terbaik kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, mengapa harus berdoa? Karena berdoa itu kita pindahkan hati kita yang punya beban ini kepada Tuhan. Dia bilang begini, saya tidak ada masalah, saya tidak mabuk. Saya berdoa untuk mencurahkan saya puisi hati. Kata curah, Anda mengerti curah? Ini air di dalamnya. Ketika saya curah, maka yang di sini perlahan-lahan dia tinggalkan gelas ini. Dan kalau saya curah sampai habis, dia menjadi kosong di sini. Apa artinya? Berdoa itu artinya memindahkan apa yang ada di hatimu, di otakmu, di hidupmu, pindah ke tangan Tuhan. Maka yang di sini harusnya kosong, harusnya tidak ada beban. Tapi saya selalu bilang, kita sudah berdoa, tapi kita sudah curahkan kita punya air ke Tuhan, kita pun beban ke Tuhan, kita pun persoalan ke Tuhan. Tapi selalu saya bilang, kita suka ambil kembali. So berdoa, Tuhan, besok mau pikir lah, bepung sakit, be percaya Tuhan tolong, bepung persoalan, be yakin Tuhan tolong. Habis malam kita pikir lah, tapi dokter bilang 2 hari lagi mati. Mengapa doa perlu? Karena doa membuat kita pindahkan, yang digambarkan sebagai mencurahkan
Kalau curah, apalagi kalau saya curah ke tanah, saya tidak bisa ambil kembali. Itu sebabnya belajar, kita jangan curahkan ke gelas yang lain. Kita bisa ambil kembali air itu. Tapi belajar dari Tuhan, kita bagikan curah ke tanah. Kalau saudara curah ke tanah, dia meresap ke dalam dan Anda tidak bisa ambil. Orang yang berdoa tidak boleh ambil lagi bagian yang telah dia serahkan kepada Tuhan. Mengerti sendiri? Itu sebabnya saya selalu bilang, tolong serius dalam mendengar firman Tuhan, karena saya harus belajar rinci seperti ini. Saya mau ajar, saya mau tanam, supaya ketika saudara dan saya punya persoalan, saudara mengerti mengapa gembala selalu suruh Anda berdoa. Karena itu dia bilang, beban kita hanya bisa dipindahkan dari kita kepada Tuhan melalui doa. 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Saudara-saudara lihatin, kenapa dia berdoa? Pertama, satu, dia punya rasa cemas, khawatir. Lalu yang kedua dia bilang, karena sakit hati. Kita harus jujur bahwa kehidupan kita harus berdoa. Karena apa? Satu, dia bilang tadi apa? Kita semua punya kekhawatiran masing-masing. Siapa yang tidak cemas? Setiap orang punya kecemasan. Ada orang cemas tidak dapat pekerjaan. Ada orang cemas, aduh habis wisuda bikin apa? Ada orang cemas, kira-kira bisnis masih bisa jalan tidak di tahun depan. Semua kita punya kecemasan. Tapi dia bilang, Hana berdoa waktu dia cemas. Yang lebih parah adalah dia bilang, saya sakit hati. Sama siapa? Penina. Penina punya anak bangga-bangga, hina-hina saya, sakit hati. Saudara, setiap kita pernah dilukai oleh siapapun. Kita bisa dilukai oleh pasangan hidup kita. Tapi saya kasih ingat saudara, jangan belajar cengeng. Kalau alasan kita hanya sakit hati, kita tidak bisa pernah maju di dalam Tuhan. Kalau begitu, waktu Anda rasa ada hal yang mengecewakan, berdoa. Amin. Yang 17 menarik. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang diminta. Dan wow, ini menarik, ini menarik. Ayat 17, mengapa Anda berdoa? Karena tidak ada doa yang sia-sia. Dia bilang begini, padahal ini kan dalam konteks ayat 11. Jangankan dapat Samuel, jangankan memeliharakan Samuel, ngidam pun belum waktu itu. Dia belum ngidam misalnya. Karena itu mereka baru ada di bait Allah, baru berdoa, jadi belum ada tanda-tanda dia punya Samuel. Tapi dengan doa, Eli telah melihat ke depan, lu punya anak. Dari mana? Hasil lu berdoa. Amin. Saya kasih ingat bapak mama yang saya cintai, haruslah berdoa. Sampai kapan kita berdoa? Saya selalu bilang, sampai kita melihat Tuhan mengerjakan apa yang kita doakan. Amin. Saya bilang, sampai kapan kita harus, pertanyaannya tadi kan, kenapa kita harus berdoa? Saya sudah jawab. Sekarang, sampai kapan kita harus berdoa? Temukan dalam 1 Samuel sama, dalam ayat 26-27 dia bilang begini. Lalu kata perempuan, mohon bicara tuanku. Dia bilang kepada Eli, setelah dia dapat anak ini, hasil dari doanya, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Saya berharap satu waktu, ketika saya habis khotbah ini dan kira-kira 5 tahun, 10 tahun atau mungkin 3 bulan ke depan dari sekarang, saudara akan ketemu saya, Bapak Gembala. Bapak masih ingat tanggal ini, tanggal berapa? Bapak masih ingat tanggal 19, Bapak khotbah mengenai doa, dan saya janji saya berdoa. Hari ini Bapak tahu, sejak saya berdoa itu, beberapa saat kemudian saya melihat jawaban Tuhan. Hana bilang begini, Eli mungkin lupa beta ini yang berdiri waktu lu altar call mengenai doa, beta berdoa, dan hari ini beta dapat anak yang bernama Samuel. Ayat 27 meneguhkan lagi, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Jadi mau dapat sesuatu dari Tuhan,
Tidak ada cara lain kecuali mengemis dengan Tuhan lewat doa. Dia bilang, untuk dapat anak ini, coba kita terjemahkan, untuk dapat pekerjaan ini saya berdoa, untuk dapat proyek ini saya berdoa, untuk dapat jodoh ini saya berdoa. Kalau begitu, berdoalah. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta. Dia minta dari yang maha apa? Berdoa. Amin. Saya masih punya banyak pergumulan, dan saya masih menanti di kaki Tuhan, dan saya masih meyakini Tuhan itu baik. Saya sekali lagi bersaksi, setelah kesaksian saya ini berseri, beberapa kali saudara dengar saya rindu perbaiki AC, speaker, Tuhan tolong. Saya rindu perbaiki AC kita supaya jemaat bisa duduk tenang, dingin. Jadi gembala saudara ini bukan hanya berdoa untuk saudara sehat, saudara diberkati. Saya berdoa untuk saudara. Tapi saya juga berdoa untuk hal-hal sederhana. Kalau saudara dengar khotbah saya, tenang di situ, tidak kepanasan di situ. Saya berdoa, Tuhan kasih kami berkat. Tiba-tiba ada yang memberkati kami, perbaiki semua. Lebih daripada itu Tuhan jawab lebih jauh, tambah satu di muka pintu. Saya pikir Tuhan ini mau kerja sesuatu terlalu gampang kalau Anda berdoa. Saya tanya saudara, saya tantang saudara, maukah Anda serius dengan doa? Saya mau dapat jawaban saudara, maukah Anda serius untuk berdoa? Maukah Anda mulai bangun hidup untuk mulai berdoa? Dari catatan ini, tidak ada cara lain untuk mendapatkan sesuatu dari tangan Tuhan kecuali berdoa. Saya ulangi lagi, tidak ada sesuatu yang Anda dapat dari tangan Tuhan kecuali Anda berdoa. Saya ulangi lagi ketiga kali, tidak ada sesuatu apapun yang kau bisa raih dari tangan Tuhan kecuali Anda berdoa. Kalau Anda setuju bahwa semua yang kita dapat dari tangan Tuhan, mulailah berdoa. Amin. Yang kedua, belajar dari pengalaman imannya Hana ini, kita belajar apa? Imannya kuat. Bukan hanya dia setia dengan doa, dia suka berdoa maksud saya, tapi imannya itu kuat, imannya itu kokoh, imannya itu teguh, imannya itu tidak bisa digeser, apalagi diganggu. Sekali dia meyakini sesuatu di tangan Tuhan, dia yakin Allah pasti melakukan apa yang dia percayai di tangan Tuhan. Saya baca ayat 17, menarik. Jawab ini, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Kembali, ini dia belum mengidam untuk dapat Samuel. Belum ada tanda-tanda terlambat datang bulan. Tapi Elis pesan, yakin ya, nanti lu pulang lu dapat anak. Dan Hana tidak bilang, baru berdua langsung jawab memang. Mungkinkah itu terjadi? Karena Lea ini sudah beranak ulang-ulang, dia belum, tidak mungkin. Tapi Hana ini pulang seolah-olah berkata, yes, apa yang dikatakan Eli ku pegang dan ku percayai. Makanya saya minta maaf, saya ini juga butuh iman saudara. Kadang-kadang saya pegang balanya, sukut basu tekan, suka jelaskan, tidak ada satu kata pun yang saudara aminkan. Kadang-kadang sedih. Padahal Hana ini memang tidak omong, tapi dia percaya. Walaupun ini janjinya bukan dari Tuhan, saudara. Eli yang ngomong. Eli bilang, nanti kamu pulang ya, kamu dapat anak. Manusia omong, Hana percaya. Sayangnya gembala su omong pakai firman Allah. Ini otak ini tidak terbuka juga. Ada amin. Saya mau kalau saudara dengar firman Tuhan, yes, amin. Karena itu kembali kepada saudara yang mempercayai. Selalu dia bilang dalam kesembuhan ilahi yang Tuhan buat dalam diri orang-orang di Alkitab, selalu dia bilang, jadilah sesuai iman, jadilah sesuai iman, jadilah sesuai iman. Jadi kalau duduk di situ dengar firman Tuhan, gubernur bilang 6 kap,
Angkat itu hanya hasil dari satu, bodoh dan kebingungan. Orang bodoh saja di tengah. Setiap guru matematika terangkan kita tidak mengerti, biasanya kita tenang. Orang tenang itu karena bingung. Yang kedua sekaligus bodoh. Mengerti tidak jawab. Tidak mengerti tidak juga jawab. Oh, tidak ada kata. Jadi kembali pada Alkitab. Allah Israel memberikan kepadamu apa yang kau minta. Bayangkan kalau tidak terjadi. Pertama, Eli malu. Yang kedua, saudara tahu untuk datang ke rumah Tuhan itu harus jaga jalan jarak yang cukup jauh. Hana akan bilang percuma berdoa, tapi Hana tetap mempercayai. Padahal ini belum terjadi. Hana sudah percaya. Dari mana buktinya? Dari buktinya di sini ayat 20. Maka setahun kemudian, iman itu kadang-kadang langsung terjadi. Saudara saya bersaksi di sini, baru pikir mengenai kuah ayam, tiba-tiba jemaat sudah antar. Kadang-kadang iman itu tak kita imani terjadi. Tapi kadang-kadang iman butuh waktu, dan dalam waktu itu kadang-kadang kita mulai terkikis iman kita. Hari ini setelah dengar firman Tuhan, kita bilang yes. Apa gembala khotbah, aduh Bapak saya diberkati. Karena sama kayak beta dikuatkan. Tapi setelah 2-3 hari menghadapi persoalan, biasanya iman kita turun. Tapi dalam catatan ini, iman Hana tidak turun. Kata Alkitab, setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dimulai dari mana? Dimulai dari perkataan Eli yang mengatakan tahun depan lu pulang lu ada anak, dan dia pegang itu, dan benar 1 tahun kemudian Hana punya anak namanya Samuel. Saya kasih ingat jemaat, kalau saudara dengar firman Tuhan, belajar untuk mempercayai, jangan berontak. Ada amin? Jangan melawan. Kalau Tuhan bicara, lebih baik kita lembutkan hati. Kalau memang kita kehilangan iman, kita akui Tuhan, halo betapu iman lemah. Amin. Walaupun masih 1 tahun, Hana sudah percaya mulai hari ini. Dan Alkitab bilang 1 tahun kemudian Hana menikmati apa yang dia imani dan percayai. Ini apakah ini teologi yang salah? Ini pelajaran yang salah. Imani hari ini dan kita lihat nanti. Iman itu begitu. Kita percaya hari ini apa? Lihatnya nanti. Bukan lihatnya sekarang, baru imannya nanti. Saya ulangi lagi. Iman itu artinya apa? Percaya sekarang, lihatnya nanti. Jangan dibalik. Lihat sekarang dulu, baru percayanya nanti kemudian. Tidak bisa. Karena Ibrani yang bilang, Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti iman itu dasar pengharapan kita. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Jadi iman itu belum lihat, tapi imannya sudah pasti hari ini. Saya percaya, saya akan lihat. Saya belum lihat, tapi saya sudah percaya. Bukan balik. Dan banyak orang Kristen terbalik. Dia mau lihat dulu baru percaya. Tuhan begini, kalau beta lihat Tuhan berbuat, beta percaya. Beta mau setia dengan Tuhan. Oh, tidak bisa. Iman itu seperti Hana. Percaya, melihat. Bukan melihat, baru percaya. Amin. Nah, kalau saudara baca lagi, saya mau bahas di sini, saudara. Kalau begitu tanda orang yang teguh imannya itu dari mana? Pertama ya tentu dia teguh dalam hal dia percaya. Mau badai apapun dia tetap, saya percaya kok. Tuhan pasti tolong. Tetapi menurut ayat 18, saya mendapatkan beberapa hal. Orang ciri khas orang yang teguh imannya itu menurutnya bagaimana? Ayat 18. Sesudah itu berkata kepada perempuan itu, biarlah hambamu ini apa? Mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Apa artinya? Sebenarnya dia tidak bisa senyum, saudara. Ini siapa namanya? Hana. Kenapa? Stres.
Pertama tidak punya anak, bergumul lama tentang anak, dihina oleh istrinya yang lain yaitu Elkana. Stres, orang stres pasti mukanya tidak bisa senyum. Tapi Alkitab bilang begini, setelah dia mengimani perkataan Eli, apa yang kata Alkitab, dia bilang gini, kalau tadi dia datang dengan menangis, sekarang berubah. Kata Alkitab apa? Perempuan itu mau makan, lalu mukanya tidak muram lagi. Kalau lihat ada orang mati, istrinya mati atau suaminya mati, biasanya dia tunggu di samping mayat suaminya atau istri. Lalu lihat sulusu, ada pendeta, jemaat, keluarga datang bilang, "Mama, jangan sedih ya, dicuci muka tetamu dong mau datang sebentar. Tetap kuat mama ya, makan." Selalu yang berduka selalu goyang kepala. Kita sudah bisa makan. Kita sudah bisa makan. Apa artinya? Orang yang teguh dalam iman, dia tidak diganggu oleh persoalan. Dia percaya kepada Tuhan dan digambarkan sebagai orang tenang. Amin. Mau ada masalah ada tidak, dia percaya, serahkan kepada Tuhan, dia tenang-tenang. Amin. Tak usah bikin muka belas kasihan biar ada masalah, tak perlu. Itu sebabnya pendeta saya atau dosen saya selalu bilang, "Jer, ada uang tidak ada uang, tetap pakai pakaian bagus untuk lu khotbah, supaya orang tidak tahu lu ada doi atau tidak ada doi." Amin. Bergaya saja, minimal dong sudah tahu lu sudah ada uang. Ada amin? Amin. Jadi walaupun beras tidak ada, keluar bibir merah tabal tidak apa-apa. Apalagi para musuh, kalau saudara keluar langsung bibir merah sudah tidak ada, dia bilang kayaknya di Indonesia habis. Tapi kalau saudara pakai bibir merah, bedak keluar, santai bos. Don't tahu bilang satu dak doi dari mana? Dia tidak tahu beras yang berhabis. Hana melakukannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apapun yang kita alami, tenang-tenang. Gambaran makan dan minum wajah yang tidak muram bicara tentang tenang. Orang yang imannya kokoh tenang. Amin. Amin. Oh, beras tidak ada, tinggal situ. Biarkan Tuhan yang isi. Amin. Kemarin kami ada acara di Leo punya syukuran. Saya tidak perlu harus belanja banyak toh. Hanya dengan syukuran, istri saya masak, sumakan lagi bawa datang di gereja. Tuhan yang punya cara banyak. Amin. Saya diminta Leo karena mamanya sakit, papanya tidak bisa, papanya harus dampingi mamanya. Saya diminta. Saya tidak perlu bawa uang, karena saya diminta menghadiri wisuda itu dengan sepung kakak. Nona, saya tahu sepung kakak Nona, saya tahu. Terus bawa apa? Pas turun dia bilang, "Bapak, bawa kue." "Bapak, mau gula-gula?" "Mari." "Bapak, ini kita beli kue." "Mari." Apa artinya? Itu manusia. Saya aja bikin Anda tersenyum, tapi saya pikir manusia. Saya jalan, saya yakin saya tidak lapar. Dan saudara-saudara tahu, itu wisuda hampir 6 jam. Saya tidak perlu minta. Ternyata dia bawa lebih. Saudara, beliau ada bawa buah sih. Dia lihat saya, "Bapak, buah." Dia makan. Tiba-tiba beberapa menit, "Bapak, kue." Makan. "Bapak, aku." Sampai-sampai saya tidak loyo sama sekali. Karena saya tahu. Pertama saya tahu dia bersifat, tapi yang kedua saya sudah di pentas. Penuh makanan. Jadi saya tenang-tenang. Orang lain keluar masuk, sampai ada yang beli kacang hijau di luar, saya tidak perlu. Duduk di situ. Itu gambaran iman kokoh. Amin. Tahu siapa di samping kita, Tuhan Allah. Yang di samping saya, kakak saya saja saya tenang-tenang kok. Apalagi yang di samping kita adalah Tuhan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Keesokan harinya ayat 19 berkata,
Bangunlah mereka pagi-pagi, lalu apa? Sujud menyembah di hadapan Tuhan. Orang yang kokoh imannya, lihat, dia tetap menyembah Tuhan walaupun pergumulannya masih ada. Amin. Kenapa dia mau menyembah Tuhan? Karena dia tahu Tuhan pasti tolong beta. Dia bangun pagi, belum ada Samuel, dia bangun menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan hanya untuk kita mendapatkan sesuatu, tetapi penyembahan katanya kita beri sesuatu. Jadi kalau saudara menyembah itu, kalau doa mungkin saudara bisa minta sesuatu dari Tuhan. Menyembah, Anda beri sesuatu kepada Tuhan. Itu pujian, penyembahan, syukur, terima kasih. Amin. Saya paling jengkel, ya bukan jengkel apa, setiap kali saya di jalan, kalau saya ingat anak-anak saya minta maaf, misalnya saya beli jajan, kue, saya sebenarnya di otak saya selalu berpikir gini, kalau turun kasih Neo, orang Kupang bilang sonde suka juga bikin muka, bikin agak drama, terima kasih, senang saya. Kita sudah beli, tahan perut, tidak makan, ya, sampai orang yang terakhir bilang, Bapak makan? Oh tidak. Kenapa? Ingat anak. Pas sampai anak ambil saya begini, mana? Rasa-rasa saya mau telan deh ayam-ayam yang ada di depan. Mengerti ya? Itu manusia. Kasih, kalau tidak, anak tidak tahu berterima kasih, marah saya. Nah, bayangkan Bapak di sorga, berterima kasih kepada Tuhan dan tunggu waktu Tuhan lihat gini, lihat, dia belum dapat, mau dia tiap pagi menyembah aku. Tuhan, saya percaya tidak tenang. Amin. Sembah Tuhan saja, bukan sembah Tuhan untuk saudara lihat jawaban saudara, tidak. Kadang-kadang Tuhan butuh saudara punya waktu terus menyembah walaupun belum lihat. Amin. Jadi orang yang teguh imannya, tandanya adalah tetap menyembah Allah sekalipun dia belum melihat pertolongan Tuhan. 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dengar baik-baik kata ini. Tanda yang orang teguh imannya selalu bilang begini. Dia tenang, kenapa? Karena dia bilang begini, kau besok minta nah. Kalau besok minta, sampai usah, kasih ingat lagi. Amin. Begini maksud saya, begini saudara. Kadang-kadang kita ambil pengalaman manusia, kita samakan dengan Tuhan. Kita suka minta kita ke orang tua, Bapak bayar registrasi. Kalau orang tua bilang sabar ya, 2 hari lagi. 2 hari kemudian, Bapak registrasi. Malam sama malam lagi, Bapak registrasi. Bapak karena belum ada uang, stres, Bapak dulu tutup mulut. Lalu kita berpikir model Tuhan model begitu, omong lalu Tuhan lalu tutup mulut. Tidak, saya pikir Tuhan tidak sekejam itu. Amin. Dia bilang begini, dia tenang. Kenapa? Dia bilang, aku bisa minta dari Tuhan. Jadi sekarang beta urusan sudah, beta sudah bebas. Kalau beta sudah minta dari Tuhan, beta tenang-tenang. Gini saudara, orang yang teguh imannya selalu punya prinsip. Beta sudah berdoa dan beta sudah ada urusan dengan apa yang beta doakan. Amin. Hana bilang, kau bisa minta, buat apa lebih pikir lagi? Itulah orang yang teguh imannya. Nah, saya kasih pelajaran saudara yang ketiga. Orang yang atau belajar dari imannya Hana, atau belajar dari perjalanan iman Hana. Hana itu tipe orang yang setia. Amin. Setia khusus ini, setia dalam hal ini nih agak berbeda dengan setia yang mungkin saudara paham. Ini khotbah saya sore nanti, tapi saya mau ambil ayat yang sama. Jadi setia, kalau saudara baca dia bilang begini, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Tidak usah bahas, lihat ke integritas dia, integritas akan saya bahas sore, tapi saudara lihat kata setia di sini. Untuk mendapat anak inilah aku apa? Berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun akan menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi begini,
Waktu dia belum punya anak yang bernama Samuel, waktu dia belum punya anak bernama Samuel, dia berdoa kepada Tuhan, minta Samuel. Lalu karena dalam pergumulannya dia menanti Samuel, dia pikir, dia bikin janji dengan Tuhan. Nanti Tuhan, kalau Tuhan jawab, Tuhan kasih saya anak laki-laki, beta akan kembalikan dia untuk menjadi abdi Allah. Itu dia pun janji. Sekali lagi, itu janjinya. Puji Tuhan ya, saya teriak juga masih ada yang tidur. Haleluya. Nah saudara, dengar baik-baik. Untuk mendapatkan anak ini aku berdoa, dan dia bilang, maka aku janji aku serahkan anak ini yang aku doakan kembali kepada Tuhan. Saudara tahu, setelah dia dapat, 1 tahun kemudian dia dapat kan, ini yang dia lakukan. Saudara, ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh apa, saudara? Kepalanya. Ini janji dia. Janji Hana, kalau beta dapat anak, beta janji beta kasih untuk Tuhan. Dan tadi saya bilang bahwa Hana ini pengalaman imannya mengajarkan kita poin ketiga adalah dia itu setia. Setia dalam hal apa? Setia dengan dia pun janji kepada Tuhan. Saya tanya, pernahkah kita bikin janji dengan Tuhan? Saudara tidak perlu jawab dengan saya. Saya hanya tanya saudara, saudara pernah bikin janji dengan Tuhan? Waktu saudara dengar khotbah, saudara, Tuhan, beta mau berdoa. 2-3 hari sudah berdoa. Nah, itu contoh. Kedua, Tuhan, kalau beta wisuda, habis wisuda, pokoknya beta melayani Tuhan. Berapa banyak orang habis wisuda tidak lagi melayani Tuhan? Saudara bohong dengan Tuhan. Saya tanya saudara, saudara bisa bohong dengan orang tua tidak? Saya masih ingat, masih kecil-kecil, kalau saya ambil barangnya orang tua, mencuri misalnya, orang tua itu sudah tahu kita ini mencuri atau tidak, dong sudah tahu. Dong hanya mau pasti bahwa lu mengaku tidak. Biasanya mereka tahu, pertama keringat saudara besar-besar, sambil saudara berkata, oh dia bapak, tapi keringat makin besar. Kedua, katanya body language, bahasa tubuh saudara akan mencerminkan saudara penipu. Makanya kalau saya punya anak-anak atau pangkat cucu dong, saya tanya ulang-ulang tentang penipu, saya selalu ulang. Saya bilang, perhatikan beta. Biasanya kalau orang tipu, dia tidak berani menatap terlalu keras. Susah. Orang penipu itu tidak bisa tipu, dia pun diri dan orang lain. Nah, pada waktu ini saudara lihat, Hana bisa saja tipu Tuhan, akal-akalan dengan Tuhan. Nanti kalau sudah dapat ya parek dengan Tuhan, kan gitu. Tapi Hana tidak. Kita ini janji Tuhan, kalau sembuh kita setia dengan Tuhan. Tuhan tolong ampuni kita. Amin. Tuhan kalau berkati bepung usaha, beta mau cinta Tuhan, mutar balik sih. Maka aku akan berikan. Dan tadi Alkitab bilang dia kasih, dia antar Samuel kepada Tuhan. Nah, ini model orang Kristen yang mantap. Tidak hanya bikin janji, tapi menepatinya. Amin. Saya suka ada yang janji bilang, Bapak nanti beta gereja. Betul dia duduk di gereja. Jangan bilang, Bapak nanti minggu depan beta datang. Pas minggu depan saya lihat, loh, kok di atas kapal feri? Minggu depan saya datang. Tiba-tiba saudara ada di tempat piknik. Oh, mungkin maksudnya dia janji begini. Saya yang salah dengar. Bapak nanti habis gereja, ketemu di piknik. Mungkin begitu, saya tidak dengar lengkap. Pembohong luar biasa. Amin. Pendusta luar biasa.
Saya omong ini bukan untuk saya sendiri, untuk saudara dan untuk Tuhan yang kita bikin janji. Biasanya sampai di poin ini banyak tondo-tondo. Tapi tidak apa-apa, saya harus bicara ini karena banyak orang saya temukan putar balik. Saya berharap kita tidak putar balik dengan Tuhan, karena putar balik dengan manusia saja orang tahu. Amin. Tuhan kiranya tolong kita. Tapi lanjut, saya mau tutup dengan poin terakhir lalu kita berdoa. Saya mau kita coba koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita putar balik, suka putar balik? Saya berharap tidak. Saudara mau melayani Tuhan, mari melayani Tuhan. Kalau saudara mau setia dengan Tuhan, mari setia dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa pengalaman daripada Hana memberi sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Hana, dia setia dengan dia pun janji sama Tuhan. Doa saya waktu COVID itu, waktu peristiwa COVID itu satu saja Tuhan. Tuhan, kalau sampai saya bebas dari COVID, maksud saya waktu itu kan saya dengar mati di sini, sakit di sini, mati di sini. Saya pun doa satu, Tuhan, kalau saya bisa melewati COVID dan saya masih sehat bersama keluarga saya janji apapun yang terjadi, saya tetap semangat melayani Tuhan. Berapa banyak saya percaya di COVID itu pasti bikin janji. Tapi lihat, setelah habis COVID, saudara lihat, gila. Orang tambah urus dia pun diri lebih pada urus Tuhan. Saya sedih. Saya percaya ada banyak orang berdoa waktu itu, Tuhan jaga saya, lindungi saya. Saya mau setia dengan Tuhan. Tuhan jaga kita. Kita masih hidup, kita masih sehat. Saya dikasih ingat, saudara, hati-hati. Kalau saudara janji dengan manusia, ada depo efek. Apalagi janji dengan Tuhan, depo efek lebih besar. Saya ulangi lagi. Kalau saudara janji dengan manusia, depo efek itu ada. Contoh, kalau saudara janji lalu saudara tidak lakukan, minimal depo efek adalah di mana-mana saudara muncul, pembohong, pendusta, tukang putar balik sudah datang. Itu depo efek. Betul tidak? Kalau saudara janji, dosa baru muncul di ujung. Manusia putar balik sudah. Efek. Saya kasih tahu saudara, Tuhan efek bagaimana? Saudara masih ingat Yunus? Saya mau tutup ini. Saudara masih ingat Yunus? Siapa Yunus? Nabi Yunus. Satu waktu dia janji mau pergi pelayanan. Kemana saudara? Ke Niniwe. Siap-siap. Kata Alkitab, Yunus belok di tempat lain. Alkitab bilang paus, betul ya? Ikan paus telan sama dia. Dan untung paus tidak punya dia. Paus masih hanya simpan tahan sehingga paus kasih keluar dia baik. Yunus, lu sudah janji dengan Bapak tua untuk besok punya lu. Pertama gelombang hantam dia, betul ya? Gelombang hantam, hampir mati, paus ambil. Saya kasih ingat saudara. Saudara bikin janji dengan Tuhan, pertama dia goncang sedikit. Goncang lumpuh hidup, goncang lewat masa, goncang dulu. Belum sadar, ikan makan saudara. Yang saya selalu bilang, harusnya kan kita makan ikan, manusia itu harus makan ikan, bukan ikan makan kita. Belum, itu sebab sampai hari ini saya belum terlalu percaya, kecuali hiu ya. Hiu juga tidak makan semua Pak. Dia hanya gigit misalnya bagian kaki lalu dia pergi. Tapi yang namanya alamiah, manusia makan ikan, bukan ikan makan manusia, betul ya? Tapi itulah gara-gara putar balik dengan Tuhan. Waktu dia putar balik dengan Tuhan, ikan yang makan dia. Yang selalu saya kasih ilustrasi gampangnya begini. Biasa naik oto, kalau putar balik terus, oto naik lu.
Itu dia bahasa sederhana. Mengerti ya? Kalau saya tidak sedang minta hukuman itu saudara, tapi dia pun terjemahan gitu. Harusnya Yunus makan ikan, tapi karena putar balik dengan Tuhan, langgar janji, ikan makan dia. Saya selalu bilang, kalau engkau masih naik motor, masih normal, ingat janji dengan Tuhan. Jangan sampai motor naik lu. Sudah mengerti? Tapi mengerti ya? Keras, tetapi ini yang Tuhan mau. Saya tidak karam, itu ada di Alkitab. Kalau saudara tetap paksa, saya kasih Bapak ingat baik. Biasanya dalam pengalaman saya pengembalaan, kalau saya tegur orang 2-3 kali tidak mau dengar, saya stop. Saya bilang, Tuhan, beta su tangani dia, su nasihat, su doa. Tuhan urus. Nah kalau Tuhan urus itu yang model tadi. Ada amin. Saya pikir kita semua pernah punya pengalaman ini. Waktu kita coba main-main dengan Tuhan, banyak kali Tuhan tegur kita. Dan bersyukurlah kalau Tuhan tegur kita. Kenapa? Selalu saya bilang, Wahyu mengatakan apa? Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi kalau saudara mau berontak, tidak apa-apa berontak. Saya izinkan. Lalu saudara bilang, ih Bapak itu sangat kejam. Bukan masalah kejam. Anda yang kejam dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, itu bukan Tuhan kejam, Anda yang kejam dengan Tuhan. Kita saja tipu istri saya, kita rasa tertuduh. Kita saja tipu keluarga, kita rasa tertuduh. Lu tipu Tuhan lalu lu diam tenang di situ. Lu tunggu waktu. Saya kasih ingat saudara, lu tunggu waktu. Saya bicara di atas mimbar Tuhan. Serius saya bicara. Jangan main-main dengan Tuhan. Saya tidak ada punya keuntungan apapun dengan saudara sebagai jemaat. Saya kasih ingat, saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya urusan sebagai penjaga jiwa. Kata Alkitab, gembala itu penjaga jiwa. Saya menyatakannya. Saudara tetap paksa, saudara yang menjalaninya. Dasar saya satu, saya mengasihi saudara. Saya tidak mau kita kejam dengan Tuhan. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saya tutup dengan ini. Ya, saya ingatkan kembali. Saudara dengar, saya tutup dengan ini. Saya tutup sekarang. Selalu saya bilang, apapun kita bisa meraih dengan tangan kita, apalagi di zaman modern. Kalau Hana hidup di zaman modern, dia tidak punya anak, dia tidak perlu berdoa. Sisa dia bawa dia uang, pergi ke dokter, ke Singapura, ke Amerika, kemana lagi? Ke China. Di sana ada dokter-dokter ahli. Yang orang tidak punya anak saja bisa ada anak. Dia bisa pergi bayar. Lalu dia dapat anak. Saya selalu bilang, untuk saudara dengar gini. Saudara jangan tepuk dada bilang begini, kok beta tidak setia dengan Tuhan, beta diberkati. Saya kasih ingat saudara. Saudara ingat ini kata terakhir. Saya selalu bilang begini, apapun engkau bisa ambil dengan tanganmu tanpa Tuhan. Contoh, dulu orang tidak suka kita, katanya ada obat nona, lalu dia datang. Berarti lu bisa tarik itu perempuan dengan lupun tangan misalnya. Berkat, Bapak beta kuliah sungguh-sungguh, makanya besarjana ini bekerja, maka beta uang banyak, beta bisa tarik dengan lupun tangan. Tapi perhatikan kata ini terakhir. Satu saya ingatkan saudara, saudara tidak bisa tarik nafas dari tangan saudara. Semua bisa Anda tarik kepada saudara dengan cara saudara, kekuatan saudara, proyek, masa depan dengan tangan saudara dan usaha saudara. Tapi satu kata, Anda tidak bisa tarik nafas dari tangan Allah kecuali Allah yang menghembuskannya. Kalau begitu, kalau Allah sudah menghembuskan nafas bagi saudara, jangan lupa Tuhan. Kalau Allah sudah hembuskan nafas, itu yang membuat engkau bisa dengan tangan ini angkat ini gelas dan minum. Tapi bayangkan, air sudah ada. Saya bisa meraih, saya bisa memegang. Pada waktu saya pegang baru mau minum, Tuhan ambil nafas saya. Maka tangan saya tak berguna untuk mengambil air ini. Mengerti saya maksud? Jadi jangan bikin alasan, oh, semua ini beta kerja keras Bapak. Itu lisan kerja keras. Tidur malam di gereja saja, dapat apa dia? Saya kasih ingat saudara, semua kita bisa raih dengan tangan. Tapi nafas itu karunia Tuhan.
Dan saya kasih ingat ini yang terakhir. Kalau Anda masih dikasih nafas, itu berarti Anda masih dikasih kesempatan. Untuk apa? Terakhir saudara, untuk memulihkan hubunganmu yang telah melukai Tuhan tadi. Tidak setia, melukai Tuhan, menjahati Tuhan. Ini saat bilang Tuhan, beta minta ampun. Dan pada waktu dia minta ampun, Yunus kembali dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau Anda mau Tuhan memulihkan saudara, memberkati saudara, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan, dan biarkan Allah bekerja lebih dahsyat dalam hidup saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Saya mau kita berdiri serius.